Anak kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, jelang dua laga krusial menghadapi Cina dan Jepang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali akhir Mei mendatang. Asnawi Mangku Alam dan Stefano Lillipali kembali dipanggil memperkuat timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Pas, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struijk, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Halo, selamat sore Bungkus, apa kabar? Alhamdulillah baik, Diandra. Baik, Bungkus, kalau kita lihat ini Kluivert kan sudah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali jelang laga Cina dan Jepang begitu. Kalau menurut Bungkus, list pemain yang dipanggil ini seperti apa nih? Iya, secara umum sepertinya Coach Kluivert dan timnya ini memang tidak melakukan banyak perubahan terhadap susunan pemain. Saya menganggap mereka memang cenderung lebih percaya kepada pemain-pemain yang sejak lama sudah dipanggil oleh timnas dan bahwa tidak ada nama pemain katakanlah dari juara Liga 1 musim ini Persib Bandung di dalam daftar nama yang dipanggil. Itu sekaligus menurut saya menunjukkan bahwa jajaran pelatih timnas ini sebetulnya tidak terlalu banyak mengamati perkembangan sepak bola di tanah air, terutama kompetisi Liga 1. Kalaupun mereka menonton pertandingan hanya 1-2 pertandingan, sehingga tidak mengikuti secara penuh perkembangan kompetisi Liga 1 di tanah air. Mereka tidak bisa melihat, katakanlah misalnya perkembangan pemain muda Beckham Putra Nugraha yang sekarang sedang sangat bagus performanya, dan cenderung memilih pemain yang sudah lama tidak dipanggil karena dan bahkan baru pulih dari cedera, misalnya Lillipali ya, itu buat saya sangat mengejutkan. Beckham ini performanya sedang sangat bagus di Liga dan ikut mengantarkan Persib juara Liga. Tapi jajaran pelatih timnas lebih memilih Lillipali yang baru sembuh dari cedera. Memang memilih pemain itu merupakan hak prerogatif pelatih, itu kita harus akui. Tapi sebetulnya tim nasional itu juga memiliki fungsi untuk membuat kompetisi itu lebih berkualitas, memiliki fungsi untuk membuat pemain-pemain yang berkompetisi di dalam negeri itu punya harapan suatu saat bisa menjadi bagian dari timnas. Nah, kalau pemain dengan kualitas seperti Beckham dengan performa yang sedang bagus tidak juga mendapat tempat, tentu ini akan mengurangi semangat ya. Karena yang dipanggil pemain yang sebetulnya di klubnya pun cenderung jarang bermain, seperti Nathan Choaon, itu jarang bermain tetap dipanggil. Sein Patinama juga demikian. Jadi ini saya pikir sesuatu yang ke depan mungkin perlu diperbaiki. Kita harus lebih mengapresiasi juga penampilan para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Baik, Bungkus, kalau kita lihat juga di susunan pemain ini kan ada Asnawi Mangku Alam kembali dipanggil, Yance dan Yakob Sayuri juga kembali dipanggil. Kemudian tadi yang Bungkus bilang Stefano Lillipali ini juga dipanggil oleh Kluivert gitu.
Menurut Bungkus, kenapa nih? Apakah akan ada susunan yang berbeda atau strategi yang berbeda dengan menurunkan pemain-pemain ini? Cara main mungkin tidak banyak berubah ya, bahkan susunan pemain, formasi juga tidak akan banyak berubah. Apa yang ditampilkan ketika melawan Bahrain, saya pikir tidak akan menjadi banyak berubah di pertandingan berikutnya lawan China. Karena Kluivert sudah punya gambaran besar tentang susunan pemain yang terbaik yang dimiliki kita saat ini dengan materi yang ada. Jadi perubahan itu sebenarnya tidak akan terlalu banyak. Justru bagi saya menarik bagaimana pemanggilan pemain yang 32 orang itu yang seharusnya juga memberi atau mengakomodasi pemain-pemain yang bersinar di kompetisi domestik. Jadi dari segi materi pemain saya pikir Kluivert tidak akan banyak bergeser dari formasi 4-3-3 yang sudah diterapkan waktu lawan Bahrain. Mungkin satu-satunya perubahan ya karena Martin Paes tidak bisa bermain kali ini. Nah itu pilihannya mungkin antara Audero atau penjaga gawang ketiga, entah itu Hernando, entah itu Nadeo, atau bahkan Reza. Marcelino juga demikian, karena kali ini tidak bisa bermain, mungkin posisinya akan diisi oleh pemain lain, entah itu Eliano, entah itu Egy Maulana, atau bahkan Lily Pali yang baru dipanggil kembali. Baik, kalau evaluasi dari permainan-permainan di laga sebelumnya, mulai dari lawan Australia atau lawan Bahrain terakhir, seperti apa, Bung? Ya, harus dibedakan pertandingan lawan Australia dengan lawan Bahrain ya. Lawan Australia itu Kluivert dan timnya baru 1-2 hari bersama dengan para pemain, sehingga terlihat dia tidak terlalu mengenali kemampuan satu persatu para pemain. Nah di pertandingan kedua dia sudah mulai lebih mengenali kemampuan para pemain, sehingga lebih bisa menyusun strategi yang tepat, susunan pemain yang tepat. Nah saya berharap pertandingan lawan Bahrain bisa menjadi modal bagi Kluivert untuk mempersiapkan tim menghadapi China. Tidak perlu ada coba-coba lagi, karena kali ini dia sudah pernah melihat permainan kita waktu lawan Bahrain, dan itu menurut saya tim terbaik yang kita punya saat ini. Nah lawan China nanti kita kan wajib menang, jadi eksperimen itu jangan lagi dilakukan, tapi fokus ke formasi utama yang sudah terbentuk waktu lawan Bahrain, tinggal diperkuat kerjasama timnya, tinggal diperkuat strateginya untuk membongkar pertahanan China, yang mungkin kembali akan menerapkan strategi bertahan seperti waktu mereka main di kandang. Baik, untuk peluang sendiri, Bungkus, masih ada peluangkah untuk menjaga asa Indonesia maju ke Piala Dunia di babak utamanya? Iya, kalau langsung lolos saya pikir mendampingi Jepang itu hal yang sangat sulit ya, dan itu agak kurang realistis saat ini. Meskipun memang secara matematis kita masih bisa dapat tambahan 6 poin. Tapi kalau mau jujur, Australia lebih berpeluang untuk lolos mendampingi Jepang. Jadi yang paling realistis adalah memastikan tiket ke putaran keempat. Jalannya adalah dengan memenangkan 1 dari 2 pertandingan berikut. Entah itu menang lawan China atau entah itu menang lawan Jepang. Melawan Jepang kita main di kandang lawan, jadi lebih sulit. Makanya harus menangnya lawan China karena main di kandang sendiri. Itu sebabnya pertandingan lawan China seperti yang saya bilang tadi, jangan ada lagi coba-coba. Formasi, cara main yang sudah dilakukan ketika menghadapi Bahrain harus menjadi dasar, harus menjadi kerangka tim yang kemudian disempurnakan dengan strategi yang tepat, kerjasama tim yang lebih baik, sehingga akhirnya kita bisa bermain lebih baik lagi melawan China dan meraih 3 poin. Baik, kalau kesulitannya sendiri lawan Cina ataupun lawan Jepang, kendalanya diprediksi akan seperti apa, Bungkus? Kali ini sebetulnya kesulitan menjadi sangat terbatas ya. Waktu lawan Australia kan kesulitannya persiapan tim yang mepet. Pelatih hanya punya waktu 1-2 hari. Kali ini pelatih kan bisa mengumpulkan pemain hampir 10 hari sebelum pertandingan. Minimal 7 hari sampai 8 hari latihan. Walaupun ada beberapa pemain 1-2 orang yang akan terlambat bergabung. Tapi sebagian besar pemain yang dipanggil itu sudah akan bisa bergabung 7-8 hari sebelum pertandingan. Ini sangat cukup bagi pelatih untuk mempersiapkan tim, sangat cukup untuk membangun kerjasama tim, membangun chemistry. Istilahnya tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan keadaan. Waktu lawan Australia kita memang harus akui keadaannya sulit bagi pelatih. Tapi kali ini keadaannya sudah sangat baik, sudah sangat kondusif. Pelatih juga sudah mengenali kemampuan para pemain. Baik. Bahkan sekarang ini saya pikir bukan sekedar saling mengenal, sudah pelatih juga sudah melihat cara main mereka di lapangan. Jadi pelatih sudah tahu betul kekuatan pemain. Mudah-mudahan hasilnya nanti lawan China bisa lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama Ainyu sore hari ini. Selamat sore, salam sepak bola. Pemirsa, jelang laga krusial kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai 26 Mei mendatang. Di antaranya Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot.
Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini telah berada di Bali dan telah menjalani latihan mandiri. Sementara Asnawi Mangku Alam, bek kanan yang bermain di Thailand ini juga telah tiba di Bali dan bergabung dalam sesi latihan mandiri bersama Marcelino. Terakhir, Ivar Jenner. Gelandang yang bermain di FC Utrecht Junior ini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan diperkirakan akan segera bergabung dengan tim. Sedangkan tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzat telah tiba di Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama pemusatan latihan di Bali. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Namun PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual Senin besok. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam. Untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco Arya Sinulinga menyebut tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin besok mulai jam 1 siang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID.